Muhasabah penentu tergantung akhirnya saudaraku, janganlah terperdaya pada amalan kita saat ini. Karena akhir hayat itulah penentunya, apakah benar kita bisa tetap istiqamah menjalaninya. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, dari hadits berikut. Sahal bin Sa'ad as Sa'idi berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan ia merupakan salah seorang prajurit muslimin yang gagah berani. Namun anehnya beliau malah berujar, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silakan lihat orang ini. Kontan seseorang menguntitnya, dan terus ia kuntit hingga prajurit tadi terluka dan ia sendiri ingin segera mati, tak kuat menahan sakit. Lalu serta-merta, ia ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya, lantas ia hunjamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6493, dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6607, amalan yang dimaksud di sini adalah amalan salih, bisa juga amalan jelek. Yang dimaksud bil khawatim adalah amalan yang dilakukan di akhir umurnya atau akhir hayatnya. Saudaraku, Az-Zarqani dalam Syarhal Muwatta menyatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal jelek lalu beralih beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertobat. Sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia dianggap murtad. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali mengenai hadits Sahal bin Sa'ad di atas pada kalimat ia beramal yang dilihat oleh orang, maksudnya adalah batinnya berbeda dengan lahiriahnya. Maksudnya, seseorang bisa mendapatkan akhir hidup yang jelek karena masalah batinnya yang dimana perkara batin tidaklah nampak oleh orang-orang. Inilah sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan su'ul khatimah, keadaan akhir yang jelek. Bisa jadi pula seseorang beramal seperti amalan penduduk neraka, namun dalam batinnya masih ada benih kebaikan. Ternyata benih kebaikan tersebut tumbuh pesat di akhir hidupnya, hingga ia meraih husnul khatimah, keadaan akhir yang baik. Kata Ibnu Rajab, dari sinilah para ulama khawatir dengan keadaan su'ul khatimah. Lihat pembahasan Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam 173. Saudaraku, jangan terkagum pada amalan kita saat ini, karena akhir hayat itulah penentunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang salih, yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk surga. Akan tetapi, ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan jelek, yang seandainya ia mati, maka akan masuk neraka. Akan tetapi, ia berubah dan beramal dengan amalan salih. Oleh karenanya, apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum ia meninggal. Para sahabat bertanya, apa maksud menunjuki sebelum meninggal? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu memberikan ia taufik untuk beramal salih dan mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad 3, 120, 123, 230, 257 dan Ibnu Abi Asyim dalam AS Sunnah 347-353 dari jalur dari Humaid, dari Anas bin Malik. Syekh Syuaib Al-Armaut dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih sesuai syarat Sahih Bukhari, Muslim.
Lihat pula silsilah al-ahadits sahihah, nomor 1334, hal yang sama dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Oleh karenanya, penting sekali amalan yang kontinu dan menjadi akhir hidup dengan penutup terbaik yaitu husnul khatimah. Saudaraku, sekarang kita telah menjelang akhir tahun 2020 untuk bersiap menyongsong tahun 2021. Banyak di antara kita mungkin ada yang sudah lelah dan jenuh dengan rutinitas amal ibadah di akhir tahun 2020. Atau bahkan ada di antara kita yang baru memulai fokus memperbaiki amal ibadah di hari-hari akhir tahun ini. Untuk mereka yang beramal ibadah sejak awal tahun, ingatlah untuk tidak menyerah karena setiap amalan tergantung pada akhirnya. Kita tidak ingin merusak jerih payah perjuangan dengan istiqamah kita dengan menyerah di saat akhir tahun, bukan? Untuk mereka yang baru memulai amal ibadah di hari-hari terakhir tahun juga jangan putus asa. Karena sekali lagi, setiap amalan tergantung pada akhirnya. Jadi belum terlambat untuk memohon ampunannya, berharap ridanya, berharap doa-doa kita dikabulkan olehnya. Setelah mengingat pentingnya untuk tidak menyerah di hari-hari terakhir tahun 2020, renungkan pula amalan penutup hidup kita kelak. Akan seperti apa amalan kita nanti? Kita akhiri dengan amalan salih atau amalan buruk? Bila kita ingin bisa mendapatkan amalan salih, berarti kita harus membiasakan untuk mengerjakan amalan baik tersebut hingga akhir hayat. Itulah cara terbaik untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa mengakhiri tahun ini dengan amal salih, amal yang terbaik sebagai bekal di akhirat kelak untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.